Perempuan, khususnya seorang istri di Indonesia, memiliki peran yang sangat penting semasa bulan Ramadan. Contohnya, memikirkan serta menyiapkan menu sahur dan buka puasa, membangunkan suami juga anak untuk sahur, dan mengenalkan anak-anak pada ibadah-ibadah di bulan puasa. Bagaimana tanggapanmu mengenai realita ini? Apakah boleh diceritakan pengalaman kalian sebagai seorang ibu ataupun anak? Di bulan Ramadan, kita tahu yang punya banyak peranan besar adalah ibu-ibu yang ada di rumah gitu ya, perempuan yang ada di rumah. Karena seberapa sibuknya para perempuan ini beraktivitas, tetap menjalankan perannya di luar sebagai pekerja, sebagai dan fungsi-fungsi sosial lainnya, tetap yang utama adalah tanggung jawab domestiknya. Di mana mungkin hasilnya lebih banyak di dalam rumah dibandingkan di luar rumah. Rasanya kalau kita sendiri mengingat ibu kita pada saat Ramadan, kita akan ingat bagaimana repotnya ibu ketika Ramadan. Tapi menurut saya, harusnya bulan Ramadan ini adalah satu momen ibadah untuk semuanya. Jadi untuk ayah juga ikut berperan dan turut andil dalam persiapan merayakan Ramadan satu bulan penuh di sini. Ramadan is a special time, and subhanallah, every year my approach to it is trying to be better. So before I used to approach Ramadan is something of a sprint, at this moment of the momentum where I could feel like I'm a better Muslim, a better woman, a better mother. So actually, the responsibility for women, and it's more responsibility than man, because women is like prepared al-suhoor and breakfast and waking up her children to eat directly the suhoor, and after that pray al-fajr. For example, me, I'm a sister for 3 brothers and 1 sister, youngest sister, so I help my mom for preparing al-futur and preparing al-suhoor. After that, washing the dishes and spoons. Yeah. Nah, tantangannya adalah bulan Ramadan adalah momen 1 tahun sekali yang ditunggu-tunggu dan menjadi bulan yang amat sangat spesial khususnya bagi umat Muslim. Momen 1 tahun ini kadang-kadang suka dilalaikan karena misalnya pebisnis perempuan gitu ngerasa momen Ramadan adalah momennya dapat cuan, tapi momen kita di Ramadan ini adalah momen kita paling dekat sama Allah. Mana yang kita pilih? It's about priority gitu. Mana yang akan kita jadikan standar? Apakah kehidupan kita di dunia atau tabungan kita di akhirat? Intinya adalah sebuah keyakinan. This time, inshallah, it's going to be different for me. Ramadan is going to be approached with a more of a long run and the training ground type of thing. So I want to approach it as an exemplar of a way of living. And I want to adapt specific habitudes that I've adapted during Ramadan from the Sunnah of the Prophet, and hopefully continue practicing it even after it. Jadi kalau saya di rumah, kebetulan ini adalah Ramadan kedua saya sebagai ibu. Ramadan pertama kemarin barusan saja melahirkan, jadi masih belum bisa untuk berpuasa ataupun untuk mengajari anak saya. Tapi untuk tahun ini, jadi exciting banget Ramadan tahun ini karena anak saya sekarang udah 1 tahun dan kita ingin menanamkan nilai-nilai dan tradisi-tradisi keluarga kita yang terbaru di Ramadan ini, misalnya dengan mengaji, dengan mengajarkan dia cara sholat yang baik dan menunjukkan bagaimana festif. Jadi merayakan itu seperti apa sih kita di rumah. Actually, I'm so proud of my mom, because I'm already learned from her how to cook a traditional Palestinian food. And alhamdulillah, it's benefit me now, because now I'm here alone. So maybe in this Ramadan I will cook, because there is no mom. My mom is not here, so no one will cook for me. So I will cook to myself. So alhamdulillah, I'm already learned how to cook. And when I was in Egypt also, I'm cooked. To my brothers and my sister. I'm so proud for my mom. Dan alhamdulillah kita di rumah merayakan itu bersama-sama. Jadi saya dan suami saya mempersiapkan bersama
sahurnya juga membangunkan, kadang-kadang saya yang dibangunkan, kadang-kadang dia membangunkan saya, tapi tahun lalu dia yang membangunkan saya karena saya udah kecapean untuk mengurus bayi yang barusan lahir saat itu. Pesan apa yang ingin kalian sampaikan untuk perempuan yang sedang menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Kalau kita yakin bahwa janji Allah itu pasti, bahwa kehidupan yang terbaik adalah kehidupan akhirat kelak, kita nggak akan mungkin mau menyia-nyiakan 1 menit pun berlalu lewat begitu aja di bulan Ramadan tanpa kita berupaya melakukan amalan-amalan terbaik kita di bulan ini. Mulai dari sedekah, mulai dari ibadah-ibadah ritual kayak sholat, baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Tapi jangan sedih, buat seorang ibu, ibadah yang utama dan bisa dikatakan sebagai amal soleh juga mengurus keluarganya, urus anak, urus suami, dan menyiapkan segala urusannya itu termasuk amalan soleh. Jadi buat kita perempuan, alhamdulillah Allah tuh ngasih kita berbagai macam kemudahan, kolam-kolam untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Jadi yuk kita kejar peran apapun yang sedang kita jalankan, manapun tantangan yang sedang kita upayakan, tetap minta pertolongan sama Allah dan jadikan momen ini, Ramadan ini sebagai bulan penuh harapan, bulan resiliensi dan kekuatan juga, dan jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita, khususnya para perempuan. I want to say to the women and wife here in Jakarta or Indonesia, be strong, and during Ramadan it's difficult. During when you are fasting, you will cook. It's difficult, I know, but you will get like a lot of benefits and a lot of rewards from Allah Subhanahu wa Taala. So yeah, so when you make the food for your children to the breakfast, you will get the rewards. Jadi untuk ibu-ibu yang ada di rumah, semangat, karena ini adalah ibadah yang sangat indah untuk tahun ini, yang bisa dirayakan bersama-sama dengan keluarga. Dan untuk ayah, ayo kita tahun ini membantu ibu di rumah, mungkin menyiapkan kue lebaran juga. So it is a training ground where we can potentially explore on how we can practice a better lifestyle as Muslims, and hopefully something that can help us to continue with the istiqamah and steadfastness throughout the rest of the year, inshallah.